Saya mencari feature-feature. Saya menemukan Klaten itu ada di Munchen. 16 tahun jadi pemret, luar biasa. Itu nggak bisa. Dan surprise-nya saya belum pernah menjadi cap wartawan olahraga. Nggak terlalu dingin, Iya. Kita dorong troli, Bang. Keluar pintunya dari kebuka. bandara. Dari bandara. Keluar. Begitu keluar sudah 5 menggigil. derajat, Iya. langsung lari, Bang. Tapi saya jalan 2 km di tengah hutan, Bang. Tim-tim itu kan Tim-tim di pinggir pinggir kota. Iya, dan menepi benar. Benar. Itu kayak luar biasa. Kayak di deso amat itu. Yes. Iya. Saya jalan, alhamdulillah saya bisa langsung ketemu waktu itu Shevchenko, Timosчук dan semuanya dan tim. Beda pendapat boleh, Pak. Boleh. Tapi beda pendapat. rasa kopi tetap sama. Rasa kopi itu sama. Iya kan? Tapi kalau air tape di Kemang. Halo Jebret, tim dimanapun Anda berada, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah memberikan masukan, atensi terhadap acara Nostalbola yang selama ini kita gaungkan untuk menyambut pesta sepak bola terbesar di daratan Eropa, Euro. Dan kalau Anda punya usul-usul terhadap kami, kira-kira apa untuk yang ke depan atau siapa yang kami akan undang untuk berikut, ya silakan Anda memberikan masukan-masukan untuk kami pertimbangkan tentunya. Dan kali ini saya tidak perlu berlama-lama, yang kami undang dan sudah datang ke studio Jebret tim, ya ke Jebret Media, ya TV saat ini tidak main-main. Ini sahabat lama saya yang akhirnya kita bersua di tempat ini. Ya tidak secara kebetulan, tapi kita sudah mempersiapkan memang bahwa dia akan muncul ya pada juga acara puncak. Dan dia Anda tahu semua kan, ini adalah Jaka Susila. Ini Jaka teman lama saya, kita pernah main bola sama-sama dan dia bermain sebagai stopper yang kuat di Siwo PBI Jaya di zaman waktu itu saya. Tapi pernah ngelawan kan kita, Bang? Ya? Pernah berlawanan. Pernah berlawanan juga kita kan? Saya tim Polda. Iya Polda. Bang Ropan di Siwo. Iya, tapi saya akui dia bagus sekali bermain. Dia juga harus mengakui saya. Saya seorang gelandang yang bagus. Saya banyak melihat itu dari belakang. Dari belakang gelandang yang bagus. Kak, apa kabar Kak? Sehat? Baik, sehat. Baik, Alhamdulillah. Ya, keluarga semua sehat ya? Amin. Wah, itu yang paling penting kan. Penting di sekarang, zaman ya. saat ini lagi pandemi seperti ini. Benar. Semua harus sehat. Itu paling utama. Yes. Ya, kita ada apapun tapi kalau kita nggak sehat, percuma. Percuma Kan? Nggak bisa kemana-mana. Iya, nggak bisa kemana-mana. Tapi dengan sehat seperti kita berdua begini, kita bisa ngobrol, iya kan? Iya, bisa reuni berdua, lama tak bersua, iya kan? Kita bisa mengenang masa-masa lalu, masa kejayaan dari Jaka. Wah. Ya, saya mau tanya juga ini, masih pemret kan di Sindo? Masih. Ya. Alhamdulillah masih dipercaya. Udah berapa tahun Kak sekarang? Kalau dihitung-hitung dari awal. Sindo Pertama itu 16 tahun. 16 tahun. Sebelum Jawa Pos. Sebelum Jawa Pos kan? Total 23 tahun di media. 23 tahun. Bahaya 23 tahun. Tapi di Sindo 16. 16 tahun. 16 tahun ya. Tapi berapa tahun? Ya sulit dihitung sih. Lebih lama. Lama juga sih saya itu kalau mau dihitung kan. Tetapi dengan kawan seperti ini 16 tahun jadi pemret, luar biasa. Itu nggak bisa. Dan surprise-nya saya belum pernah menjadi cap wartawan olahraga. Oh, kenapa? Tapi Anda kan waduh kalau mau nulis olahraga juga bisa. Iya, bisa, saya tahu. Karena dari dulu ketika terjun ke media, hobi olahraga kan sejak SD. SD, iya. Ketika masuk ke media, minta di pos olahraga nggak dikasih. Kenapa? Itu mesti ada cerita dong. Saya nggak tahu. Saya dari dulu minta pos, bukan pos di olahraga aja, di misalnya di Polri, di TNI, di Hankam, ekonomi nggak dikasih juga. Nggak dikasih. Floating wartawan. Padahal lu minta. Aku minta. Kalau boleh saya di olahraga dong, sekali-sekali dong. Yes. Tapi redaktur Anda atau yang di atas Anda, Red Pel atau semua? Aku harus wartawan floating. Oh. Itu wartawan floating itu wartawan, kalau belum pada tahu, wartawan floating itu wartawan yang nggak punya pos. Hanya penugasan-penugasan khusus tertentu. Jadi lu itu pemainnya bisa merangkap bermain di 3 posisi atau 4 posisi kalau sepak bola. Harus menguasai semua isu itu, Bang. Iya dong. Itu yang paling bagus. Ada yang lain cuma wartawan ekonomi, wartawan hukum, Hankam. Anda bermain di 3-4 posisi luar biasa. Di satu koran itu yang paling penting. Saya aja nggak begitu, cuma di olahraga tok gitu loh. Tapi gaulnya mana anak Siwo. Iya itu. Anak makanya lu gua tahu kan kenal kita sama-sama karena di main bola. Lu di Hankam tuh di mana lu?
kasih. Tapi lu bergaul dengan anak olahraga semua. Yes, benar. Iya, tapi kalau ada event-event besar saya lihat suka menulis juga catatan Jaka. Yoi. Saya kan bagaimanapun tahu dan saya pernah diberi kesempatan untuk menulis di Sindo waktu itu kan. Ada kolom juga saya, Bos. Dapat kolom. Dapat kolom dari Jaka. Jual apartemen, jual tanah semua, kebun-kebun dijual, tambak-tambak dijual. Hasilnya? Hasilnya ini Kak. Jadi Kak, walaupun Anda bukan wartawan olahraga, tetapi Anda ini saya dengar sudah meliput justru event olahraga sepak bola khususnya ini ke level yang bukan lagi orang bilang umroh atau apa euro kan kita lagi demam euro nih sekarang. Tapi suka di atas euro itu. Coba ya cerita dulu di mana tuh? Nah, kalau banyak yang bercerita kalau Piala Eropa itu umroh dan Piala Dunia itu haji. Dan untuk bisa umroh dan haji di Piala Eropa dan Piala Dunia kan seorang wartawan olahraga. Saya bukan wartawan olahraga. Itu. Artinya mungkin bisa non muslim tapi bisa naik haji mualaf langsung itu mungkin itu gitu loh. Tapi kelebihannya di situ, bayangin bukan wartawan sepak bola olahraga yang ditempatkan di pos itu, tapi Anda tuh berangkat. Ya, waktu itu bahkan saya mendapat des itu adalah pengembangan daerah Koran Sindo. Pengembangan daerah Koran Sindo. Di tahun 2005, terus di 2006 masih menjabat situ. Bahkan saya koordinator pengembangan koran daerah. Tapi red pill saya waktu itu mengetahui saya bahwa punya passion dan bisa menulis bola dengan baik, saya diminta berangkat. Padahal saya nggak punya akreditasi. Yang punya akreditasi itu Titis Widiatmoko. Titis saya kenal tuh. Titis saya kenal itu teman kita juga. Surprise-nya adalah Koran Sindo waktu itu baru berumur 1 tahun langsung dapat dari FIFA langsung. Karena ada lobby-lobby tertentu kita nggak tahu. Jadi dapat akreditasi itu satu orang mewakili koran Anda. Anda tidak dapat tapi tetap berangkat. Nah, itulah tadi ada kaitannya saya wartawan floating karena saya bisa meliput apapun dari sisi sosial, budaya, ekonomi maupun bahkan saya pernah menulis tentang bagaimana sikap Angela Merkel terhadap sepak bola Jerman. Dan di situ sisi menariknya di situ Kak. You tahu aja sepak bola. Jadi kalau bicara di dalam lapangan itu semua orang udah tahu. Tapi kalau sisi menarik di luar di lapangan itu yang ditunggu orang. Kota ini apa magnetnya? Iya kan? Wah, penghasilnya apa? Itu yang orang tunggu baca sisi luar. Surprise juga dan rasa bangga ketika ditunjuk berangkat ke Jerman waktu itu Piala Dunia 2006. 2006 itu. 2006 surprise juga. Waktu itu kita belum pernah ke Eropa, beberapa negara Asia aja. Dan pertama ke Eropa, pikirnya waktu itu kan musim dingin Bang. Ternyata itu kan summer tuh. Itu kalau biasanya. Saya beli sweater nih Bang. Biasanya untuk kalau masuk ke Euro atau masuk ke Piala Dunia selalu di summer. Summer time mereka ambil. Tapi tetap masih dingin Kak waktu itu. Iya masih dingin. Mei ke Juni itu masih dingin Kak ini. Saya sama Titis turun ke Munchen. Kita mikir ini summer, nggak terlalu dingin Bang. Kita dorong troli Bang, keluar pintunya dari kebuka, bandara. Dari bandara. Keluar. Begitu keluar suhunya 5 menggigil. derajat, langsung lari Bang. Pasti. Dan sweater yang lu pakai apa tuh? Ini Bang. Sweater yang dipakai. Luar biasa. Dipakai sekarang tuh. Berarti masih 2006 loh. Masih dari 2006. Ini kan waduh. Dan masih pas enak masih Kak. Kalau tahu begitu gua pesan lu satu lagi buat gua tuh. Gua lupa waktu lu tahu beli begini bagus ini sweater. 15 tahun yang lalu. Iya. Masih awet pasti. Waduh, makanya saya bilang kalau saya tahu begitu dia ada saya pesan lagi satu. Biar kita pakai dua-dua di sini. Pada saat ditentukan sama Sio harus tampil berdua, kita pakai. Tapi tulisannya jebret media nanti di sini. Begitu ya? Iya kan, media ya. Tapi ini berkesan sekali ini. Nah, jadi terus begitu masuk keluar 5 derajat atau 5 masuk lagi sama Titis kabur lagi ke dalam pintu ketutup biar panas lagi kan panas lagi sama Titis bongkar tas ambil jaket salah satu yang aku pakai ini sweater ini Titis juga sama dong ambil jaket lagi dan parahnya di sana kan nggak ada penunjuk jalan itu nyaris tidak ada bahasa Inggris bahasa Jerman kita nggak tahu Jerman semua spekulasi aja. Wartawan dulu rata-rata kita begitu juga. Nekat modal aja. Nekat dan pasti tembus itu. Pasti tembus ya. Walaupun akhirnya nemu hostel kita waktu itu jam 12 malam. Nah, ini menarik ini Kak. Menarik ini. Jadi begitu keluar lu ke Munchen nih. Ke Munchen cari hotel. Hostel. Tepatnya hostel namanya. Karena hotel waktu itu sudah penuh dan benar. Harganya selalu tinggi kan Bang? Kalau sudah masuk begitu harganya gila-gila. Dari misalnya harga dari 1.000 misalnya contoh ini. 1.000 naik 5.000. Benar. Bahkan lebih dari situ. Iya kan? Gila-gilaan. Iya, jadi kita nyari hostel
bareng sama supporter waktu itu. Supporter mana kira-kira? Masih ingat nggak supporter? Brasil, Bang. Brasil. Aduh, cewek Supporter cowok. Brasil. Cewek cowok. tapi supporter Brasil kan tahu sendiri ceweknya kan. Ya itu. Random, mantap bukannya. Kita kan cuma ditutup kayak sekat gitu aja. Kita kan tidur kayak di barak gitu. Iya. Ya lihat ngah. Jadi lihat suara-suara aneh. Iya. Suara-suaranya mengganggu. Akhirnya Mbak Titis, yuk keluar yuk, Cak, yuk, ayo keluar. Nah keluar, bodohnya lagi kita pakai sendal jepit karena terburu-buru udah nggak tahan denger kayak gitu. Kan. Iya, pingin keluar aja lah. Iya, pengen pakai sendal jepit. Jadi masuk pada saat udah mau tidur lah, gitu kan? Iya. Udahlah cari udara di luar dulu lah dan semua pakai sendal jepit. Kedinginan kaki Bang, lari lagi balik ke hotel. Pasti kalau pakai sendal, wah itu dingin sekali di sana, dingin pasti itu. Satu orang Bojonegoro dan satu orang Solo yang agak deso. Deso, gitu. Dan kita belum ada kontak person di situ karena kontak person kita ada di Berlin. Karena pembukaan waktu itu di München, kita harus mengcover München dulu. Iya, betul. Di 2006 itu ya. Yes. Wah, itu kalau nggak salah pembukaan itu pertama kali tuan rumah mendapat jatah untuk partai pembukaan. Yes. Biasanya kan juara bertahan. Yes. Jadi bermain waktu itu di grup A kalau nggak salah. Yes. Dia lawan Costa Rica. Benar. Saya masih ingat. Iya, menang 4-2. Kalau perpustakaan sepak bola memang Bang Ropan. Itu udah harus diakui itu. Dia main lawan Costa Rica masih ingat tuh. Dan menang 4-2. Benar. Skor terbesar dalam partai pembukaannya di situ. Yes. 4-2 dalam sejarah Piala Dunia. Yes. Jadi saya masih ingat-ingat sedikit-sedikit Kak, masih itu. Jadi di Munchen itu Anda urus pertandingan pertama sekalian Titis urus akreditasi. Yes, Titis ngurus akreditasi dan saya ngurus juga akreditasi. Ada pas masuk biasanya. Ya, tapi bukan di stadion resminya Bang. Waktu itu pemerintah sana menyediakan untuk wartawan yang tidak punya akreditasi tapi bisa meliput fan festival waktu itu. Karena mereka bikin banyak sekali di luar di situ dan mereka dalam tanda petik ada yang menjual itu kan harganya tidak semahal masuk ke stadion tapi mereka mengemasnya begitu luar biasa entertainnya. Jadi supporter itu yang tidak tertampung di bisa nonton di luar. Benar. Nah, saya lebih banyak menghabiskan waktu itu di situ. Iya, dan situ banyak cerita-cerita yang Anda bisa dapatkan itu. Ya, ada semacam layar tancap di situ. Pajang situ. Tapi biasanya Kak itu kalau memang wartawan nggak ada, yang penting ada kartu wartawan, biasanya itu bisa urus pas masuk minimal sampai di presenter. Yes. Anda cuma sampai presenter. Sekali keluar baru ambil paspor Anda misalnya kan, taruh paspor benar. Apa ya? Gitu. Saya diajak Titis waktu itu meliput latihannya Ukraina. Oh, Ukraina. Ukraina waktu itu. Di mana? Di kota mana tuh Anda? Di Munchen atau di Potsdam. Potsdam itu 30 km, kota penyangganya Berlin lah waktu itu. Oh, naik kereta hajar. Naik kereta. Iya. Tapi itu kota yang cukup ngeri waktu itu kita dikasih guide di sana karena gimana? Tingkat rasisnya masih tinggi. Oh. Karena sebulan sebelum Piala Dunia ada rasis di situ bahwa ada warga kulit hitam waktu itu dibunuh di situ. Warga kulit hitam dibunuh di situ. Mereka sangat benci dengan warga Asia kulit hitam dan yang berbeda ras terutama. Makanya teman saya waktu itu yang mahasiswa Jerman itu meminta saya untuk kalau pulang jangan gelap. Jangan sudah malam gitu. Yes. Dan siapkan bahasa-bahasa, saya dikasih catatan bahasa-bahasa Jerman, bahasa-bahasa baku karena di sana jarang sekali orang bisa bahasa Inggris. Iya betul. Iya, benar. Kacau gitu. Itu Jerman. Nah, menarik itu, saya karena diminta menulis feature tentang persiapan Ukraina waktu itu. Suruh mencari hotelnya. Begitu saya turun di stasiun Potsdam ganti tram. Waktu itu saya nggak tahu ini harus turun di mana. Tapi hotel ini tunjuknya ke sini. Akhirnya ada orang baik narik saya. Kamu ke sini. Bahasa tubuh saya melihat kamu ke sini. Terus dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Kamu 5 kamu turun. Habis itu dikasih catatan, kamu nanti pindah ke tram nomor ini. Jadi 5 pemberhentian, kamu turun. Terus dikasih catatan, kamu turun naik nanti tram nanti nomor pindah, lu naik tram nomor ini. Gitu Baik sekali. Masih menemukan orang baik di situ. Ya sebenarnya semua orang baik, mungkin hanya perspektif atau pengetahuan mereka tentang kita yang kurang sehingga mereka mungkin kurang agak ramah sama kita. Gitu. Menurut saya itu normal aja. Jadi dapat begitu lu turun, dapat tempat latihan, ganti tram. Turun di terakhir, saya orang terakhir bersama masinisnya waktu itu. Suruh turun dan saya nanya, di mana hotel itu? Oh di sebelah sana, memang ada petunjuknya. Tapi saya jalan 2 km di tengah hutan Bang.
Biasanya iya betul tuh. Hotel pemain Biasa tuh tim-tim itu kan tim-tim di pinggir jalan, di pinggir kota, iya dan menepi benar. Itu kayak luar biasa. Kayak di deso amat itu. Yes. Iya. Saya jalan, alhamdulillah saya bisa langsung ketemu waktu itu Shevchenko, Timoschuk dan semuanya dan tim. Walaupun saya hello aja, akhirnya saya dapat apa ini? Akhirnya saya masuk berbasa-basi pengen menginap di situ biar dapat brosurnya dan tarifnya kan. Waktu itu kan akal wartawan banyak. Iya, banyak lah itu akal-akal. Iya. Saya pengen melihat situasi di dalamnya dulu untuk bisa oke, silakan diantar. Saya melihat bisa mendeskripsikan bagaimana hotel yang di Ukraina. Saya pengen seperti pemain itu dikasih fasilitasnya ada ini. Akhirnya dapat. Oke. Nanti saya telepon untuk saya memastikan teman saya apakah mau nginep di sini. Oh terima kasih, danke dan semuanya. Kita balik lagi udah dapat bahan berita. Gitu ya. Ya salah satunya kan jalan seperti itu dan saya nanya waktu itu tim Ukraina mau latihan di sebuah stadion di dekat di Potsdam, di tengah kota Potsdam dan karena tidak ada taksi, mau telepon taksi nomor berapa juga nggak tahu di Potsdam, akhirnya saya jalan aja dan saya kira stadion di kota kecil pasti dikenal banyak orang, prinsipnya seperti itu. Dan saya cari di tengah kota, akhirnya dapat. Disitulah, tapi saya ditolak karena saya nggak punya akreditasi. Walaupun saya wartawan, itu latihan tertutup. Iya, betul. Biasanya mereka adalah latihan tertutup buat wartawan. Ada yang juga terbuka tapi tertutup. Saya akhirnya bisa menulis. Saya berkeliling ke kota Potsdam itu. Saya dapat 2 liputan itu tadi Ukraina dan bagaimana kota Potsdam itu menyiapkan diri menjadi bagian dari tuan rumah. Sebagai kota penyangga di Berlin waktu itu seperti itu. Tapi Kak, yang penting itu Anda pokoknya dipesan walaupun sudah berjalan 2 km lewat hutan, jangan pulang malam. Ya. Itu yang paling penting, yo. Bener. Itu yang selalu saya ingat. Jadi waktu itu pulang sore. Ya. Jam 6, jam setengah 7 kan masih terang. Masih terang, jam 8 juga masih terang Kak di sana. Dan saya pulang jam segitu. Dan saya selalu waktu itu di SMS sama, waktu itu masih SMS Bang. Iya. Di SMS sama mahasiswa, Mas Jaka ada di mana, posisi di mana. Biar mereka tahu semua. Iya. Oh bentar, cepat balik, gini-gini bla 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 gitu. Oh. Nah ada yang karena benar-benar mahasiswa itu baik sekali. Namanya Harry. Saya masih ingat sampai sekarang dan kalau sampai sekarang bagaimana? Hubungannya bagaimana? Masih tetap? Saya lost kontak. Oh lost kontak. Tapi kalau Harry mendengar ini, saya pengen mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena dia yang sangat membantu buat Harry tuh. saya dan Titis waktu itu. Itu dia Harry, terima kasih banyak tuh. Deket sini ke rumahnya kok. Arah Kampung Melayu Bang. Arah Kampung Melayu. Harry, kalau Anda bisa melihat ini YouTube ini konten naik, nah itu. Kalau lihat ini Bung Jaka ada di sini ya. Terima kasih sama Bung Titis, banyak membantu mereka waktu itu di Jerman ya. Di Jerman. Dan pasti dia sudah balik dong sini udah kerja pasti udah semua kan. Udah. Waktu dia balik dari sana masih ada kontak waktu itu? Sempat ada kontak. Sempat datang ke pernikahan dia kok, sempat datang kok. Gitu. Dia balik selain mau menerus sekolahnya S2 udah selesai, mau kerja dan menikah. Ya. Dari Potsdam balik ke Munchen atau ke Berlin langsung? Tapi waktu di Munchen saya dapat liputan menarik, Bang. Ya, coba cerita dulu. Menariknya apa? Karena kita harus mencari sesuatu yang lain dari Titis kan lebih fokus ke pertandingan. Di luar pertandingan, iya. Pertandingan. Saya mencari feature-feature. Saya menemukan Klaten itu ada di Munchen. Kota Klaten ada di Munchen. Ada di Munchen. Dan Jaka dapat itu. Jaka mesti cerita. Becak Klaten, Bang. Pertama saya nggak percaya. Iyalah, ada di Munchen kok. Di Munchen, di alun-alunnya Munchen ada becak. Pertama ini paling modifikasi. Terus saya nanya, enggak, ini asli dari Indonesia. Apa buktinya? Fotonya ada, udah tak kasihkan kru nanti kalau mau ditampilkan. Oh pasti ditampilkan, pasti. Klaten bersinar. Klaten bersinar. Tulisan apa pokoknya semua berbau Indonesia di situ dan saya tanya. Dan itu menjadi feature ketika saya tulis di koran Sindo waktu itu. Wah responnya luar biasa. Dan pasti nggak ada orang yang bisa, nggak ada. Cuma Jaka yang bisa tulis itu. Iya waktu itu. Iya dong. Itu dibeli oleh dia, bukan warga asli, dia warga. Dia orang Jerman. Bukan Aljazair. Tapi tinggal di Jerman kalau. Di Jerman. Dia orang Timur Tengah waktu itu. Nah dia beli itu barang itu. 20 juta. 20 juta di Indonesia itu. Di Indonesia. Dan kirim. bawanya ke sana 40 jutaan. Bawa ke Munchennya. 40 juta. Iya. Waduh. Dia waktu itu wisata ke Jogja dan tertarik dengan barang itu, becak itu. Dan langsung dibeli? Terus dia nanya, mana beli becak yang bagus. Dan waktu itu Jogja sama Klaten kan jaraknya 45 km. Iya. Diajaklah ke Klaten dan menemukanlah becak itu. Langsung dipesan? Sudah dipesan dan dikirim lewat bantuan salah satu guide-nya di Jogja itu, dikirim ke Munchen. Itu 40 juta. Jadi saya bilang, harga 20 juta ngirim. Ya, soalnya aku suka.
Ngirim 40 juta, harga cuma 20. Dan itu untuk wisata Bang di sana. Oh. Jadi dia itu saya nggak lupa tarifnya ya, 3 euro atau 4 euro. Sekali ya. naik. Muter Munchen. Kan ada kayak di alun-alun gitu lah. Ya, di alun-alun yang lingkaran kecil aja, hanya pandangan ini aja sekitar Sekian 3 euro. euro. Kalau mau lebih 7 euro. Misalnya gitu. Nah, di situ ada saingannya becak-becak ala Jerman itu juga yang goesannya di depan terus kayak licak lah, kayak licak ya. Tapi becak itu menjadi menarik karena banyak pelanggan yang akhirnya tertarik pengen lihat. Karena satu-satunya unik. Yes. Unik yang satu-satunya kan. Yes. Iya. Yes. Wah, luar biasa ini bisa itu. Nah, dari Munchen itu setelah dapat beberapa liputan termasuk ya liputan-liputan standar menurut saya. Terus setelah pembukaan selesai, setelah pertandingan antara Jerman dan Costa Rica, kami berpindah ke Munchen karena disitulah mungkin pergerakan kita berpindah ke Berlin. Ke Berlin, sorry. Ke Berlin. Ke Berlin. Disitulah pergerakan kami melihat banyak wartawan yang base camp di situ dan nanti kalau di situ kan, jadi kita bisa lebih kemana-mana. Dan disitulah kita mendapat kontak person kita namanya Mas Heri itu, Mas Heri yang membantu kita awalnya beberapa hari Bang, 3 hari sambil kita mencari hotel. Mas Heri itu tinggal di apartemen, luasnya kira-kira segini. Dan dia memohon kami tidak mencari hotel dan tinggal di apartemen itu asal mau tidur di bawah. Bagi kami nggak masalah tidur di bawah, tapi mengganggu penghuni yang lain minta juga pengen Mas Jaka dan Mas Titis di sini. Jadi kedatangan kami itu bagi beberapa mahasiswa Indonesia itu sudah ditunggu dan dia pengen ada wartawan di situ. Kenapa? Pengen belajar cara kerja wartawan. Cara jurnalis gimana? Terus tapi sebenarnya beralasan kami butuh internet, butuh berapa LAN digituin. Ditariklah LAN itu 2 cukup, sangat cukup, aku bilang gitu. Ini kecepatannya berapa ya? Begitu saya colok di komputer, kalau dulu YouTube tahun 2006 itu buffering, dia di internet di Jerman sana, langsung main. Ya saya merasakan kayak internet zaman di Indonesia sekarang itu sudah dialami oleh Jerman tahun 2006 yang lalu. 2006 itu ya. Dan masalah makan waktu itu dia mengusulkan makan mari kita tanggung bareng karena di satu apartemen itu ada beberapa kamar. Ada penghuni suami istri 1 dan suami istri lagi 1 dan dia bujang sendiri. Kita patungan. Makan. Tapi kalau tidur sudah free. Mau dimanapun. Nah kita patungan, saya minta kita patungan dan dia menyatakan nggak masalah patungan. Ayo. Tak antar ke tempat masakan Indonesia. Kita beli beras. Kalau di luar negeri paling enak tuh ya. Makanan Indonesia itu instan. Ada minuman kotak, teh dan semuanya banyak. Jadi langsung keinget Indonesia benar ya. Yoi. Dan itu salah satu menjadi bekal kami, saya dan Titis ketika harus liputan ke Frankfurt, Hamburg ataupun kemana, kita membawa bekal dari itu. Dikasih tempat makan sama Mas Heri itu, Mas daripada jajan, Eman uangnya waktu itu seperti itu. Mau nggak? Mau sekali. Kadang saya itu menunya itu nasi telur, mie telur, mie nasi. Udah itu cukup Bang. Iya dong. Kalau bosen ya kita punya rumah makan langganan waktu itu namanya Lebanon Restoran. Makanan yang sekarang saya masih ingat jenis makanan kubideh. Itu harganya waktu itu 5,5 euro, menunya banyak sekali. Dan awal-awal kita makan karena kita ngirit kan. Makan separuhnya buat nanti malam gitu. Nah kalau itu kalau lagi pengen aja. Ini mengirit sedikit nih. Yes. Biar dapat biar beli oleh-olehnya banyak. Iya, apalagi sudah kamar sudah gratis begini. Wah, simpan uang enak. Dan itu dibayar nggak mau lo? Dibayar nggak mau? Apanya? Mas Herinya. Mas patungan tuh balai apartemen. Karena 40 hari aku di situ. 40 hari tinggal di situ. Sama Titis di apartemen Mas Heri. Wih. Saya kasih nggak mau. Jadi ini jangan. Nggak mau. Itu kenapa ya? Kok dia nggak mau? Alasan? Dia banyak belajar dari saya dan Titis berkaitan dengan gini toh dunia wartawan dan semuanya. Dan dia syaratnya waktu itu boleh nggak nanti kalau Mas Jaka liputan ke sini saya ikut, boleh. Jadi dia ngamatin cara liputan gini, terus ketika kita dikejar deadline di apartemen dia harus nulis sebuah berita, dia ngeliatin gitu kayak gini, dia itu udah senang. Iya, mungkin dengan begitu dia sudah senang. Jadi mau kasih duit nggak ada nilai, nggak usah, jangan. Sampai lempar-lemparan tuh di kereta uang dalam amplop berapa ratus euro itu. Pakuk. Akhirnya udah latih. Untung nggak lu lempar-lemparan begitu, untung nggak ada orang ambil. Kalau begitu itu dia ambil orang kan bahaya tuh.
Itu, tapi dia udah senang tuh, dia lihat cara kerja kalian, kemudian bisa temanin dia di apartemen, itu udah kebanggaan buat dia. Kapan lagi dong? Saya di sana main bola loh Bang. Hah? Ada semacam tarkam dekat apartemen itu? Atau? Antar mahasiswa, antar negara. Lu perkuat Henry punya ini. Henry punya itu. Iya. Mas Jaka bisa main bola, bisa. Wow. Titis bilang itu Jaka itu main bola itu. Gitu. Iya. Ya udah main bola di sana 2 pertandingan sempat. Waktu itu lapangannya masih udah sintetis Bang. Udah sintetis, kita main di sana. Dan sepatu bola dikasih dong? Dipinjemin. Iya. Pakai ini. Kostum pakai ini ya. Dalam main bola lah 2 kali. Di sela-sela. Asik juga ternyata. Asik gitu, juga ya. Wih. Kalau ada fotonya sebenarnya asik juga itu. Enggak foto, lupa kan. Iya. Siapa mau nyangka kan tiba-tiba ada acara seperti ini, kalau tahu begitu foto-foto dikasih gitu kan. Wah, berarti luar biasa pengalaman di sana ya. Cuma beda dengan teman-teman yang sudah hadir di Nostalbola. Kalau banyak berita bagaimana wawancara dengan pemain-pemain. Kalau saya nyaris memang tidak bisa. Ya karena kan di luar. Saya di luar. Kan features yang lu ini. Saya wawancara ya sama Timoscuk aja waktu itu. Timoscuk karena waktu ke Ukraina itu. Saya bisa wawancara khusus dengan Timoscuk dan semuanya. Sempat satu pepatah 2 kata dengan Valentino Rossi saya ketemu. Valentino Rossi. Ngobrol tentang bagaimana minta pendapat dia tim Italia. Waktu itu udah ditarik banyak orang, saya udah sempat ngobrol karena ketemunya itu di trotoar, dia turun dari mobil, dia Valentino Rossi itu kesempatan wawancara langsung. Karena kan wartawan kan butuh momen. Kehilangan momen sedikit ya kita habis. Iya, musik kebutuhan momen. Paling kalau di luar lapangan begitu, kalau ya ketemu begitu di jalan tuh di toko lagi belanja pas sebentar, ini sih ini bisa tapi gitu. Tapi kita biasanya kan excuse me, apakah aku mengganggumu? Aku dari media gini. 1-2 pertanyaan, it's okay. Biasanya orang sekitarnya enggak. Tapi it's okay, bentar aja aku bilang. Ya itu 2 pertanyaan kalau nggak salah ya. Betul. Karena biasanya mereka kalau ada pengawal, misalnya ada pengawal kan ditahan. Pengawal iya mereka misalnya ini kan untuk tahan, tapi dia pakai baju Itali. Iya, tapi untuk Rossi Rama ya. Rama bisa kasih, tapi itu hal bagus Pak. Bisa dapat Rossi. Jadi dia bilang apa? Waktu tanya soal Itali nih, juara enggak nih? Dia waktu itu prediksinya benar ya karena Itali juara kan. Waktu itu kan. Iya. Itali juara waktu itu di peristiwa itu kan peristiwa Zidane nanduk si Materazzi kan itu di perpanjangan waktu. Itu cerita. Itu sampai fansnya Jerman waktu itu ketika nonton di Berlin itu sampai wow. Dia cuma segitu aja dia aku gila ini Zidane yang orangnya menurut saya termasuk idola saya. Itu kok bisa melakukan seperti itu. Tapi mungkin sudah kelewatan kali omongan yang dia dengar ya, dia dengar lapangan kan menyinggung orang tua sama mungkin saudara perempuan dia. Ada penghinaan mungkin sehingga dia sudah jalan sebenarnya kan. Makanya dia berbalik lagi. Dia balik begitu dia dengar begitu, tapi ini uniknya begini. Materazzi begitu ditanya, enggak. Gua enggak ngomong apa-apa. Iya. Waduh, Materazzi memang top sekali itu dan dia menjadi bintang. Sisau bikin gol pertama, Materazzi yang ambil tackle pemain Prancis, Materazzi yang balas gol dengan sundulan kepala juga. Jadi memang 2 itu sosok yang luar biasa sampai di perpanjangan juga begitu. Dua sosok itu. Jadi memang jaga ini banyak cerita-cerita menarik sana, terutama sebenarnya Henry ini banyak membantu ya. Oh gitu Pak. Banyak blessingnya. Ini baru bilang nih. Nah dari situ belajar semakin lebih rajin belajar sepak bola dan ya akhirnya kan waktu itu diajak oleh salah satu TV itu jadi komentator gitu loh. Akhirnya terjun ke komentator terus ketemu lagi Bang Ropan. Iya gitu ceritanya sebenarnya. Penting begitu dong. Pasti kalau komentator ketemu saya. Ketemu pasti. Jebret, Valen pasti. Ketika Jebret stres ke bawah kita temenin itu. Dia stres. Dia stres, temanin dong. Iya, biar dia sembuh, biar cepat dipulihkan. Iya kan, dan dia naik lagi. Pas lagi menderita gitu kita temenin. Iya, harus begitu. Harus naik dan tidak turun dia. Iya kan, menjadi kepala bukan ekor. Iya. Dan bersahabat dengan Jebret itu kan menyenangkan. Oh, menyenangkan. Kalau dengan orang baik begitu, pasti menyenangkan sekali. Enggak, ini terima kasih sudah banyak berbagi cerita, tapi ini dari Jebret ini menyiapkan ada semacam pertanyaan yang Jaka ini harus jawab cepat. Saya tanya, Jaka harus jawab cepat gitu kan. Nah, misalnya bir corona atau bintang. Bintang gitu. Tapi sebelum kita ke sana minum dulu Kak. Ini dari Jebret nih. Manakala
Oh, Manakala. Ya. Ini Jebret punya Kak ini. Aku beberapa kali ke sini. Oh ya? Oh iya. Wah. Bahkan ketika kafe ini dibangun, Iya. saya main ke sana. Dan saya testernya. Tester. Nah, jadi nggak salah dong. Nggak. Nggak salah, udah undang testernya ada di sini. Nggak, ini bisa buka juga, bisa minum kita. Ini enak benar ini. Yoi. Ada di 3 tempat, di Bintaro, di Kreo, dan juga di sini di Pancoran ya. Bintaro, di Pancoran. Bintaro beberapa kali aku Bang. Bintaro pernah, sekali. Kreo sekali. Ya. Nah, baru di sini lagi. Jadi Anda kalau ke daerah Pancoran di Tebet sini, Anda datang ke sini untuk Manakala di lantai 2 Superindo. Ya. Ini mantap betul ini. Fisiknya oke. Wih, jaga testernya udah nggak salah, aku udah jaket. Tapi kita minum dulu nih Kak. Siap. Jos ini. Mantap Kak. Luar biasa ini. Aduh. Jadi kita lanjut, ini sudah biasa ini Kak, ini tradisi di sini. Okay. Sebelum akhir-akhir begini, Siap. lagi enak-enak kita berdua bercerita ini ngobrol-ngobrol. mereka siapin ini. Iya. Pertanyaan-pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat. Oke. Gini. Oke, siap Kak? Siap. Siap ini ya. Jaga udah siap nih. Oke. Kita tanya dulu nih. Berlin atau Munchen? Berlin. Berlin. Kenapa? Lebih murah hidupnya. Berlin kata Jaka lebih murah hidupnya. Benar Kak ya? Kebab 3 euro di Berlin itu bisa 175 euro. Ini di Munchen 3 euro. Yes. Di Berlin 1. 75-an. Tapi di Berlin tuh nggak dapat nginap dengan Brasil. Iya. Yang suaranya ngok. Nah itu dia nggak dapat itu. Tapi ada nanti. Ya? Cerita Amsterdam boleh nanti Bang. Oh boleh. Amsterdam nanti. Aduh Amsterdam. Lucu lagi itu. Ada lagi. Singkat aja gimana tuh? Ya, setelah Piala Dunia Ya. selesai, Ini nih, kita kan tahu Amsterdam. ada timnas Indonesia waktu itu lagi training latihan di Belanda di Hareven kalau nggak salah Iya, dekat iya. Groningen waktu itu. Nah. Yang waktu itu pelatihnya Popedehan. Popedehan ya. Zamannya Tony Sucipto, Oh. siapa? Apa, bukan Ahmad Bustami bukan ya? Ya Bustomi. Bustami, Ah, Ahmad Bustami, iya. Terus benar Ferry Rotin Sulu waktu Ya. itu. Nah, kita ke sana. Nah, gimana? Ke Belanda, ke liputan dengan ketemu Fobdehan dan kita ngobrol, sempat wawancara dan balik. Karena balik nunggu kereta itu lama, kita mampir ke Amsterdam. Ya. Kalau Amsterdam mampir ke Red Light dong. Iya dong. Itu paling enak lampu merahnya. Dan datang ke sana kan masih terang, nggak kita cari Iya. makan dulu santai Iya. nongkrong. Nah begitu gelap lah kita mulai dalam tanda petik Iya. hunting dalam arti pengen tahu seperti apa sih gitu. Iya. Nah suatu waktu itu Titis bilang gini, berapaan ya Mas gitu loh. Wah, Titis ini pakai tanya tuh. Masa tanya ke Jaka memang tahu nggak tahu juga berapa Nggak ya? tahu juga. Iya. Tapi ada yang jawab Bang. Siapa yang jawab? Tiba-tiba ada orang melintas kita, ditawar aja Bang. Ini orang nggak tahu nih siapa yang Jaka nggak tahu. Tiba-tiba ada suara itu. Suara itu. Rupanya orang Indonesia juga. Ternyata banyak orang Indonesia. Banyak. Di situ kan ternyata menjadi objek wisata ternyata Iya. kan gitu loh. Jadi nyeletuk ya? Ada nyeletuk. Bayar Akhirnya aja. kita nyari dan bertanya istilah mereka itu 50 for 20. Oh. Tahu artinya nggak, Bang? 20. Saya sih nggak tahu yang gitu-gitu sih. 50 euro for 20 minutes. Oh. Jadi 15 euro 50, 50 50. Iya 50 untuk 20 menit. untuk 20 menit. 50 for 20 dia nari gitu. Oh iya. Beberapa ya 50 for 20 tapi pasarannya segitu. 50. Gila. Dan kita putar sepuasnya karena kita nunggu jam kereta pulang dan kita pengen kalau kita tidur di stasiun kan hal yang lumrah waktu itu. Ya. Karena memang stasiun adalah tempat kita untuk tidur waktu itu. Nah, anehnya lagi di situ ada Indonesia di situ. Lagi. Nah, ketika kita lewat tiba-tiba ada lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Itu Itu langsung ketawa terus. Aku coba ngapain di situ loh, jatuh bangun. Jatuh bangun dari situ ya. Mas, berani nggak nyapa? Berani. Iya. Gue buka pintunya. Iya. Mbak, aku bilang gitu. Ngapain? Paling kamu juga ngapa-ngapain. Sana pergi ya. Itu ketawa lagi. Diusir Mas. Yolah, aku bilang gitu. Ternyata ada cewek Indonesia di situ dan nyetelnya lagu dangdut. Dan itu kencang minta ampun. Kencang lagu dangdut. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Mengejar. Wahai. Saya ketemu dua orang Indonesia yang Ya. di etalase itu dan sempat ngobrol dan sempat jadi ya berita walaupun kita kan nggak boleh ngambil gambar dan semuanya. Iya, gitu. iya. Bahwa waktu itu saya nulis ada Indonesia di red light. Artinya bukan hanya
penjajahnya tapi juga wisatawannya. Kita ketemu beberapa orang Indonesia di situ. Betul sekali. Itulah cerita menarik dari Amsterdam ya. Kalau Tutis waktu itu nulis tentang Fopedehan dan timnasnya, saya nulis itunya. Jadi dibagi dua, Titis yang Fopedehan aja. Satu lagi nih Bang. Aduh. Kita itu menderitanya karena di Jerman waktu itu stasiun begitu terbuka dan kita boleh tidur dimanapun. Iya. Di Jerman nggak seperti di Belanda tidak seperti itu. Ya. Ketika kita ke sana pengen nunggu kereta subuh balik ke Berlin, kita pengen tidur di stasiun. Tapi ternyata nggak boleh. Nggak boleh. Kita diusir stasiun dan kita tidur bareng gelandang itu di depan pintu stasiun itu. Waduh. Karena untuk nunggu kereta. Karena menurut saya waktu itu juga belum ada, kita nggak punya budget lagi untuk kita hanya budget untuk pulang itu aja. Tapi pengalamannya itu ya? Oh iya. Pengalaman tuh. Dan jangan heran kalau yang belum pernah ke Belanda, lihat stasiun Belanda sama dengan stasiun Cirebon, stasiun Bandung, sama persis. Persis itu. Itu pengalaman nggak bisa. Itu yang pengalaman-pengalaman itu yang cukup membekas buat saya ketika red light, walaupun terus beberapa tahun berikutnya juga main ke sana juga ngeliat-ngeliat. Ya, tapi yang itu udah tahu lah. Yes. Balik lagi ke sana udah nggak kaget lagi. Ya, yang suka ganja seneng di sana. Ya. Itu. Tapi oke Kak, kita teruskan ini. Oke. Ya, tadi cuma intermezzo tapi ceritanya menarik. ada lagu dangdut. Oke, nonton film atau baca buku? Baca buku. Baca buku kenapa ya? Karena saya lebih sesuatu. bisa berimajinasi dengan baca buku, dan banyak buku yang difilmkan tidak sesuai ekspektasi saya. Saya istilahnya lebih bisa terbawa emosi saya dengan membaca buku daripada menonton film. Oke. Next, kopi hitam atau air tape? Kopi hitam. Kopi hitam. Kenapa lagi ya? Oh, suka kopi hitam. Karena kalau kopi hitam bisa setiap hari, kalau kopi tape harus ke Kemang. Kopi tape harus ke Kemang, ya kan, kopi hitam tiap hari. Jawabannya waduh, boleh juga ini. Timnas 2010 atau Timnas 2016? Timnas 2016. Kenapa ya 2016 ini? Iya, 2016 itu waktu siapa ya Bang? 2016. Timnas 2000. Ya Brad. Alfred Riedel kan? Ya, ya. Yang 2016 ya? 2016. 2016 lebih mau di 2016 daripada 2010. Jurnalis cetak atau jurnalis TV? Cetak. Ya, karena dicetak mungkin. Saya darahnya cetak. Darahnya cetak. Jadi memang cetak. Cetak. Itu sudah benar, itu sudah nggak bisa terbantahkan itu. Liputan di benua Amerika atau di benua Eropa? Eropa. Oh iya, karena lebih eksotik. Iya. Karena bukan itu juga kok saya pikir. Pertama banyak berhasil datang di sana. Kedua ada lagu dangdut, iya kan. Ketiga dapat di lampu merah itu yang lebih enak. Saya itu kan suka history dan semuanya. Iya. Saya lebih banyak insight tentang historical itu di Eropa daripada di Amerika. Iya, itu Eropa. Saya juga begitu. Walaupun pernah Apalagi ke Amerika. Eropa Timur kan. Iya, Eropa Timur. Waduh, itu lebih asik Eropa Timur pokoknya. Udah kamu mengenang itu, aduh. Udah ini kan. Liputan sudah ini. Gerrard atau Lampard? Gerrard. Steven Gerrard ya. Kenapa sih? Ya secara teknikal, dribbling dan semuanya tidak, tapi dia adalah tipikal pemain pekerja keras seperti saya. Wah, pekerja keras seperti Jaka itu. Teknikalnya nggak terlalu bagus, begitu. tapi pekerja keras dan dia bermain tough. Nah, itu wah, luar dipakai biasa. terus kan, Bang? Dipakai terus. Pekerja keras tuh pasti dipakai terus di lapangan. Itu paling Ngolo Kante dipakai Ngolo terus. Kante. Iya kan, Gattuso dipakai terus. Yes. Itu. Oke, ini Inggris 2018 atau Inggris 2006? 2006 tuh yang 2006. 2006 itu kan waktu Anda di sana kalau nggak salah Inggris itu kalah sama Portugal. Saya waktu itu menjagokan Inggris. Iya, kalah betul sama Portugal ya. Saya sempat mengejek Hooligan itu. Oh. English coming home gitu. Tapi waktu itu dia baik, ya, artinya terus what's up brother ya, fans England but Hooligannya. it's okay, malah minum bareng lah akhirnya. Iya, karena waktu mereka menjadi tuan rumah, saya liput tahun 96 itu di Euro. Mereka punya istilah slogan mereka saat itu, football is coming home. Nah, ya, saya nyanyiin itu. Football is coming, artinya timnya mereka iya, pulang. England coming home, iya. Pulang. Iya, dan waktu itu mereka kalah sama Jerman waktu saya di Euro ya. Euro. Sebagai tuan rumah. Dan pelatihnya itu pemain yang bikin gol terakhir itu Gareth Southgate yang sekarang jadi pelatih Inggris. Dia kalah hajar penalti nggak masuk lawan Jerman saat itu.
Jadi itu pengalaman tuh. Football is coming home. Liverpool dapat gelar UCL ke-7 atau MU dapat gelar Premier League ke-21. Pilih yang mana? Liverpool. Liverpool dapat gelar UCL ke-7. Kenapa pilih Liverpool? Atau memang Liverpool banget nih kelihatannya? Penggemar Liverpool itu kok lebih orang yang loyal ya. Enggak juara-juara, waktu itu masih mendukung, akhirnya juara. Iya. Saya itu suka dan dengan orang-orang kayak gitu. Dan setia. Setia. Iya kan? Iya. 30 tahun menunggu, akhirnya mereka juara. Termasuk teman saya minum air tape itu. Termasuk teman minum air tape itu ya. Waduh. Nah, saya senang dengan orang-orang yang tipikal gitu. Iya, yang loyal setia. Itu yang membuat pilih Liverpool. Ini terakhir Kak, untuk Euro saya mau tanya ini. Euro saat ini. Anda pilih 2 tim yang nantinya ini tahun ini, siapa yang akan ke final? 2 tim ini. Menurut pandangan Anda ini versi Anda ini. Jadi siapa 2 tim yang bisa, yang menurut Anda yang cocok ke final ini? Saya pengen melihat 2 tim klasik Inggris dan Italia sebenarnya. Jadi 2 tim klasik kata Jaka itu Inggris dan Italia. Yang itu punya historical bola. Punya historical bola. Mungkin karena Inggris nggak pernah juara di Euro. Iya. Itu pertama. Kalau Italia pernah juara. Pernah juara tahun 60-an dia pernah juara. Iya kan, tapi Inggris itu yang Jaga bilang bahwa ini 2 tim. Gak apa-apa, walaupun saya Jerman saya senang juga. Saya senang juga Italia dan Inggris tuh oke lah. Oke, enggak masalah. Nah, beda pendapat boleh, Pak. Boleh, tapi rasa kopi tetap sama. Rasa kopi tetap sama. Iya kan? Tapi kalau air tape di Kemang. Itu. Dan yang juara siapa, Jaka? Inggris lah. Inggris. Biar ada cerita. Inggris yang juara, England. Jadi ada cerita pertama kali mereka juara di Euro ya, karena tahun 96 waktu saya datang waktu itu mereka cuma juara, ya nggak ada juara sih, cuma masuk semifinal. Saya tuh suka tipikal permainan seperti Inggris seperti itu. Teknik artinya tidak ada orang yang pintar seperti pemain-pemain Amerika Latin yang pintar gocek, pintar main cantik gitu loh. Mereka adalah pekerja keras, main dengan speed dan semuanya. Jadi kalau tim punya pekerja keras, Jaka paling suka. Saya kok cerminan saya. Iya kan? Makanya Ngolo Kante itu senang Ngolo Kante. Pekerja ya, pekerja keras. Jadi itu yang Jaka. Karena bagi saya tipikal Steven Gerrard, Ngolo Kante itu mengamankan libero atau stopper saya ketika posisi saya. Jadi kalau ada pemain itu saya tenang, Pak. Tenang, iya. Jadi sama seperti di Siwo itu, ketika dia bermain di belakang dia tenang, ada gua di depan dia. Ya, jadi gitu. Ada Towel, ada gua sama Towel. Bang UK di depan kan. Wow. Bang Keset di depan. Kita amankan Jaka. Jadi Jaka main tenang, free. Dia tinggal kontrol di belakang, dia tinggal kasih. Udah kayak Baresi dia main. Pelatihnya Bung Rayana. Tadi Rayana ada tuh. Waduh, ini dia pernah quote gini, Bang. Jaka, kamu kalau muda, tak bawa ke Italia kamu itu. Itu Ray yang bilang. Wah, berlebihan, Bang. Enggak, kamu bisa belajar lagi untuk ke Italia karena kamu memang tipikal pemain bertahan. Dan benar, Bang. Semua saya olahraga saya pemain bertahan. Saya volley itu libero. Juga libero. Basket tipikal saya lebih bertahan. Jadi ketika saya dibutuhkan tim ketika untuk menahan itu. Badminton juga gitu. Saya bukan tipikal orang yang suka nyerang tapi lebih suka di depan net. Dan saya lihat waktu itu beliau main ini saya senang sekali kalau ada Jaka di belakang sama Martin Sihombing atau sama Martin, Bang Martin. Saya tenang tuh lihat Jaka ada. Jadi gua tenang. Jadi gua bekerja di gelandang itu aman. Tenang karena ada sosok yang bisa sama Martin bermain enak sekali. Nah, itu. Ini Jaka, cuma saya kehilangan begitu dia nggak ada, kehilangan saya juga mundur. Cedera, Bang. Iya, cedera, saya juga cedera sama. Dia dikena di lutut, saya kena lutut lagi. Jadi kita gantung sepatu sama-sama. Siap. Kak, terima kasih banyak ini. Sama-sama, Bang. Sudah mampir ke Jebret Media. Ini kehormatan juga buat saya nih. Ketika diundang Jebret dan tahu hostnya Bang Ropan, aduh senior. Dan yang ketika ngelihat itu saya nyembah nih. Terima kasih juga Pak CEO. Jadi kapan-kapan kalau diundang ke sini oke dong. Saya selalu kalau diundang Valen itu selalu datang. Iya, itu betul. Memang kami beberapa tahun nggak ketemu tapi saya selalu datang. Tapi Jaka begitu sekali datang sama diundang Valen, ketemu sama saya, jadi 2 dia langsung ketemu langsung. Benar. Jadi dia berbulan madu bener-bener ya. Jaka ini. Jadi itu. Oke, Kak, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah bersama dengan saya di Nostalbola ini ya. Siap. Ya, sampai di sini dulu ya, pembicaraan kita dengan Jaka Susila, teman atau sahabat lama saya.
Sampai kita bertemu dalam acara Nostal Bola mungkin yang akan datang atau acara apapun yang dibuat oleh Jebret Media TV. Sampai ketemu.